Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kelembagaan penyuluhan pertanian yang beranggotakan Evi Sarifatun Naimah, Nur Afni Mutiara Sibarani, Anissa Dwi Putri, Effendi Banjarnahor, Ihsan Geocaprico, dan Muhammad Firdaus. Baiklah, saya Ihsan Geocaprico dengan NIM D1A021089 akan membacakan latar belakang kelembagaan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam membangun pertanian. Secara umum, kelembagaan penyuluhan melakukan tugas untuk meningkatkan kompetensi penyuluhan pertanian, melakukan terobosan inovasi teknologi pertanian, menyusun dan menyebarkan materi penyuluhan, serta melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluhan pertanian, dengan harapan pembangunan pertanian ke arah yang lebih baik dan peningkatan SDM yang berkualitas. Rumusan masalah. 1. Apa itu kelembagaan penyuluhan pertanian serta perannya? 2. Apa itu penyuluh pertanian? 3. Apa saja peran, manfaat, serta tugas penyuluh pertanian dalam tingkat desa, kecamatan, kabupaten, serta provinsi? Tujuan. 1. Mahasiswa diharapkan memahami apa itu kelembagaan penyuluhan pertanian serta perannya. 2. Mahasiswa diharapkan memahami apa itu penyuluhan pertanian. 3. Mahasiswa diharapkan dapat memahami serta mengetahui apa-apa saja peran, manfaat, serta tugas penyuluh pertanian dalam tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Sarifatun Naimah dengan NIM D1A021081. Selanjutnya yaitu penyuluhan pertanian di tingkat desa. Program penyuluhan pertanian di tingkat desa merupakan salah satu wujud perencanaan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari definisi dari program penyuluhan pertanian di tingkat desa, yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Fungsi penyuluhan pertanian di tingkat desa. Standar kinerja seorang penyuluh pertanian dapat diukur melalui pos fungsi penyuluhan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu 1. Menyusun program penyuluhan. 2. Melaksanakan penyuluhan di desa atau kelurahan. 3. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya. 4. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan 8 pelaku usaha. 7. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 8. Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan. Selanjutnya, peran penyuluhan. 1. Melaksanakan proses pembelajaran melalui berbagai metode penyuluhan yang sesuai. 2. Menumbuhkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Menyusun program penyuluhan di tingkat desa. 4. Melaksanakan penyuluhan di desa atau kelurahan. 5. Memberikan layanan jasa konsultasi pertanian dan informasi teknologi pertanian. 6. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya solusinya. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat tersusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat desa bagi beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, bagi penyuluhan pertanian. 2. Bagi wilayah desa. Yang ketiga, bagi kelembagaan kelompok tani dan gapoktan. Baik, saya lanjutkan di penyuluhan pertanian tingkat kecamatan atau Balai Penyuluhan Pertanian. Mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520 Tahun 2017, dinyatakan bahwa
Balai Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan. Merupakan suatu unit kerja non-struktural yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani, dan pelaku usaha dipimpin oleh koordinator penyuluh pertanian. Penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan merupakan tindak lanjut dari hasil inventarisasi keadaan, permasalahan, dan kebutuhan pada berbagai aspek kegiatan pertanian yang meliputi aspek budidaya, pengelolaan, pemasaran, hingga kelembagaan petani yang disusun dalam program penyuluhan pertanian tingkat desa yang telah dilaksanakan oleh penyuluhan pertanian di wilayah masing-masing. Kumpulan dari setiap program penyuluhan pertanian tingkat desa yang kemudian disusun berdasarkan analisis skala prioritas permasalahan, kebutuhan, potensi, dan peluang di setiap desa atau kelurahan. Peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai peran strategis yang harus mampu mengkoordinasikan, mensinergiskan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah kerja penyuluhan pertanian di kecamatan dengan pihak terkait lainnya. Balai Penyuluhan Pertanian menjalankan fungsi sebagai pusat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan pertanian, pusat data dan informasi pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan kemitraan usaha tani. Tugas Balai Penyuluhan Pertanian. Tugas Balai Penyuluhan Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan antara lain dengan inovasi teknologi, sarana prasarana pertanian, peraturan perundang-undangan terkait pertanian, sumber daya manusia pertanian. Peran Konstratani sebagai berikut, yaitu pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat konsultasi agribisnis, pusat pembelajaran, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Perkenalkan, nama saya Nurafni Mutiara Sibarani dengan NIM D1A021083. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. Adapun peran penyuluh pertanian di tingkat kabupaten yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Mereka mengajarkan teknik pertanian modern, penggunaan teknologi yang tepat, pengolahan tanaman dan hewan, serta praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, penyuluhan teknis. Mereka memberikan informasi tentang pemilihan varietas tanaman yang tepat, pengolahan hama dan penyakit, pemupukan yang efektif, penggunaan alat dan mesin pertanian, dan praktik irigasi yang efisien. Yang ketiga, pengembangan agribisnis. Mereka memberikan informasi tentang peluang pasar, permintaan konsumen, dan tren pasar terkini. Yang keempat, pengorganisasian petani. Mereka memfasilitasi pembentukan kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha lainnya. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Mereka mengumpulkan data dan informasi terkait implementasi program, dampaknya terhadap petani dan sektor pertanian, serta tantangan yang dihadapi. Yang keenam, penyuluh pertanian di tingkat kabupaten berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan suatu wilayah. Yang berikutnya adalah fungsi penyuluhan di tingkat kabupaten. Yang pertama, meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian dan perkebunan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil peternakan yang dituangkan dalam rencana strategis atau Renstra yang dikelola oleh Dinas Pertanian. Yang ketiga, optimalisasi pengelolaan lahan pertanian. Yang keempat, menjaga stabilitas harga produk tanaman pangan dan hortikultura. Yang berikutnya adalah tugas penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. Yang pertama, melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Yang kedua, menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Yang keempat, menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional. Yang kelima, melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan. Yang keenam, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Yang ketujuh, untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten yang bertugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten. Yang kedelapan, Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Yang kesembilan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten mengesahkan program penyuluhan. Saya Muhammad Firdaus dengan NIM D1A021-091 akan melanjutkan pembacaan materi mengenai penyuluhan pertanian di tingkat provinsi. Penyuluhan pertanian di tingkat provinsi adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian di suatu wilayah provinsi. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti petani, pengusaha pertanian, serta instansi terkait lainnya. Dalam penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, berbagai informasi dan teknologi baru diperkenalkan kepada para petani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan dan tanaman mereka sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka. Adapun tugas penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, yang pertama melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sesama penyuluhan. Yang kedua, menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Yang keempat, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi. Peran penyuluhan pertanian di tingkat provinsi. Peran penyuluhan pertanian dalam hal ini juga menggiring masyarakat petani dalam upaya pengembangan peran kelompok tani supaya lebih berkembang lagi. Profesi petani di Indonesia tidak menjadi profesi yang diminati, namun suatu keterpaksaan karena tidak ada pekerjaan lain. Kapasitas dan kapabilitas petani yang masih rendah juga menjadi tantangan penyuluh di lapangan. Untuk itu, peran penyuluh menjadi sangat penting, terutama dalam alih teknologi dan informasi. Fungsi penyuluhan pertanian di tingkat provinsi. Yang pertama, pengelolaan pembiayaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Yang kedua, pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor. Yang keempat, peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dan penyuluhan. Yang kelima, penyusunan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, saya Anissa Dwi Putri dengan NIM D1A021084 akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan materi yang telah disampaikan mengenai struktur kelembagaan dan peranan penyuluh pertanian pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, serta tingkat provinsi. Dalam merancang suatu organisasi penyuluh yang efektif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, suatu kegiatan penyuluhan harus membutuhkan penyuluh yang handal. Untuk itu, penyuluh harus dilengkapi dengan tersedianya dana yang cukup untuk merancang serta melaksanakan kegiatan penyuluhan. Yang kedua, wilayah kerja seorang penyuluh pertanian umumnya tidak cukup melayani pelayanan sosial yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pengorganisasian penyuluh harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan para penyuluh dapat dengan mudah dipindah tugaskan sesuai dengan kebutuhan setempat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tugas penyuluhan harus dipisahkan dengan tugas pengaturan. Mengapa demikian? Karena penyuluh yang harus melaksanakan tugas administrasi dan pengaturan akan dapat mengganggu ataupun menghancurkan kredibilitas penyuluhan yang merupakan suatu organisasi pendidikan. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.